Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, ngobrol bareng sama Abah ya. Nah, kali ini saya akan bahas pinjol legal. Pinjol legal akan kenakan sanksi tegas. Sanksi tegas terhadap nasabah yang gagal bayar. Bagaimana dan sanksi apa yang akan diberlakukan? Simak videonya sampai tuntas. PMP Jaya 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 Ojo. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini yang membuat Anda makin cerdas, mengatasi situasi makin mudah saat gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Kali ini saya akan bahas seperti yang tadi saya sebutkan di awal video, pinjol legal, pinjaman online legal akan melakukan upaya berupa sanksi tegas, upaya hukum dan sanksi-sanksi lainnya yang akan dilakukan oleh pinjol legal ini. Kita lihat, kita tonton, saya akan ulas buat kalian. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bangun ya channel YouTube ini dengan support kalian berupa subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atau pertanda atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Nah, kawan-kawan harus tergabung dalam suatu komunitas. Saya sediakan yang punya Facebook, silahkan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi ini dan saya sematkan di kolom komentar. Dan kalian yang punya WhatsApp mau gabung di grup WA PMP, silahkan ya, saya sediakan di grup WA PMP official. Namun tentu ada syarat dan ketentuannya, harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini penampakannya. Nah ya, Anda bisa memesannya ke nomor ini. Ini nomor untuk pemesanan kaos sebagai syarat gabung atau join di grup WA PMP. Bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Ini hanya sebatas admin. Nah, ada yang bilang ini kaos anti-DC katanya kan. Sah-sah saja. Selama orang itu termotivasi, selama teman-teman merasa percaya diri, silahkan ya miliki kaosnya untuk gabung atau join di grup WA PMP. Nah, kalian yang sudah tergabung atau join di grup WA PMP, boleh nanti bisa ngobrol dengan saya di grup tersebut, dengan para mentor yang luar biasa juga, dan teman-teman lainnya juga yang sama senasib dengan Anda kalian ya. Nah, kalian yang sudah masuk di grup WA PMP, nanti boleh memiliki teman-teman stiker dilarang masuk, stop masuk. Ini untuk mencegah debt collector atau DC pinjol masuk sembarangan. Jadi mereka harus izin ke Anda dulu, izin ke kalian dulu, baru bisa masuk ke rumah Anda. Kalau menerobos masuk gimana Pak? Bisa Anda rekam, videokan. Mereka menerobos masuk berarti diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sanksi tegasnya pidana penjara terhadap siapapun, apalagi debt collector, nerobos masuk ya. Ingin memiliki stiker dilarang masuk ini, Anda bisa menghubungi nomor ini ya. Tulis pesannya, pesan WA-nya, saya pesan stiker dilarang masuk. Pasti dilayani oleh admin saya. Nah, saatnya menyaksikan terkait masalah sanksi tegas yang akan diberlakukan oleh pinjaman online legal OJK. Apa itu? Simak, jangan di-skip. Nah, Abah mau bacakan dulu biar kalian paham. Ini pertanyaan sengaja dibuatkan konten agar menjadikan semuanya tahu, agar semuanya jadi tahu, jadi paham, jadi mengerti. Dibacakan ya, Abah bacakan, silakan lihat di layar juga, bisa dibaca juga oleh kalian ya. Nah, ini dari kawan kita. Assalamualaikum, terima kasih Abah sudah nerima saya di grup ini. Nah, dia mengirimkan ini nih ya. Peringatan tegas. Ini dari pengirimnya 082265812883. Peringatan tegas, di sini masih ada kewajiban Anda yang belum Anda selesaikan. Jika feedback Anda seperti ini, aplikasi 360 Kredit sudah punya perencanaan untuk menindak nasabah yang tidak ada itikat baik untuk mengembalikan dana perusahaan kami. Lakukan pembayaran 1 jam ke depan, ditunggu. Pikirkan baik-baik untuk data-data Anda ke depannya. Ingat. 360 Kredit, aplikasi legal OJK, terdaftar dan berizin OJK, memperingatkan
bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas. Tindakan tegas, ya nggak tahu tindakan tegasnya apa, tindakan tegas saja tulisannya. Ini debt collectornya yang kirim. Tindakan tegas terhadap nasabah tidak punya itikat baik. Ya. Begini saya jelaskan ya. Debitur atau nasabah pinjaman online gagal bayar dengan beragam keadaan, beragam situasi dan kondisi. Ada yang gagal bayar karena ketidakmampuan. Setelah terus-menerus dilakukan pembayaran, bahkan sampai gali lubang tutup lubang, tidak menyelesaikan, malah tambah parah. Tidak punya apa-apa, sampai menggadaikan menjual apapun yang dimilikinya. Kedua, ada juga yang kena tipu oleh temannya. Teman, sahabat, atau rekannya, atau yang dipercaya meminjam akunnya. Namun, suatu masa ketika ada yang ditipu, temannya kabur. Setelah menggasak puluhan juta atau puluhan aplikasi di handphone yang dipinjamkannya. Ketiga, ada juga yang kena joki pinjol. Kena tipu lagi joki pinjol. Nah ini diiming-imingi dengan beragam kemudahan mengakses pinjol-pinjol yang sulit lalu dicairkan. Dan ternyata menggunakan akun dia yang dibilangnya tadinya menggunakan data fiktif atau data palsu atau data fake. Dan nyatanya dikejar-kejar. Nah, banyak dan beragam yang seperti itu. Namun, di sini bukan artinya gagal bayar adalah orang sengaja minjol, lalu tidak bayar. Bukan. Itu saya identifikasi sebagai maling online kalau emang sengaja. Sengaja Anda minjam, lalu persekian detik saat itu juga ada di otak kalian, gua nggak akan bayar, gua mau gagal bayar, gua mau nikmatin duit ini, gua gasak. Maling online. Ya, jangan tersinggung, saya sebut maling online. Nggak mau bayar memang sengaja. Tapi bukan karena ketidakmampuan, bukan karena keadaan situasi kondisi ditipu dan lain sebagainya. Beda ya, kalau itu maling online namanya. Saya sebut maling online, silahkan. Ya, Anda nggak senang dengan saya silahkan. Tapi saya sebut maling online yang memang sengaja minjol, tapi sengaja saat itu juga setelah cair tidak akan bayar, niat tidak bayar, itu maling online ya. Nah, kita bedakan. Nah, ini tidak ada itikat baik katanya. Kalau tidak ada itikat baik, akan dilakukan tindakan tegas. Teman-teman, dimanapun berada, saya selalu mengingatkan, menghimbau kalian semua. Situasi gagal bayar, banyak sekali hal-hal yang tidak kalian prediksi, unpredictable, yang bisa terjadi. Bisa saja terjadi apapun yang kalian tidak prediksi, bahkan yang kalian prediksi bisa saja jadi tidak terjadi. Termasuk ancaman dan teror. Ini apa yang disampaikan oleh para penagih melalui pesan WA adalah sesuatu hal yang wajar lumrah. Mereka melakukan penagihan, kegiatan menagih, mengingatkan, reminder. Jadi apa yang Anda dapatkan, apa yang mereka sampaikan, sudahlah, terima saja. Ini adalah sebagai upaya mereka untuk bekerja. Mereka juga bekerja. Sama seperti Anda saat ini bekerja di kantor perusahaan ataupun dimanapun Anda berikhtiar. Mereka juga sama, sedang bekerja. Jadi, kalau bisa menerima pesan seperti ini, lumrahin aja, biasa saja, nggak usah panik. Tindakan tegas apa Pak kira-kira? Sudah, hadapi aja. Mereka akan melakukan berbagai upaya dan cara, termasuk cara-cara yang mungkin bagi kita menakutkan. Penyampaiannya, cara-cara mengirim pesannya. Sudah, anggap aja ini adalah pembelajaran bagi kalian. Sudah coba-coba minjam online, coba-coba pinjam online, pinjol. Nah, ketika suatu saat Anda tidak sanggup bayar, ini yang akan terjadi. Ini yang akan Anda hadapi. Resiko tidak bayar pinjaman online. Bisa terjadi oleh siapapun dan dihadapi oleh siapapun. Ya, akal waras kita yang akan mengalahkan semuanya. Karena kepanikanlah awal musibah yang sebenarnya. Anda menerima pesan seperti ini, panik. Panik nggak bisa berbuat apa-apa. Panik nggak bisa mikir, panik nggak bisa kerja, panik, baperan, sebentar-sebentar marah, baperan, sebentar-sebentar emosi, tensi naik. Itu sebenarnya adalah olah pikiran kalian. Ketika mendapati pesan seperti itu, nggak usah panik, biasa saja, hadapi saja dengan tenang, respon nggak usah panik. Ada pesan masuk, biarkan saja, nggak kuat, delete, nggak kuat, hapus chat, beres kok. Nggak ada sesuatu yang harus ditakutkan. Yang ditakutkan tuh ketika Anda menerima pesan-pesan penagihan, pesan-pesan mengingatkan Anda untuk bayar, Anda panik. Panik nih. Ini gimana ya? Mau dilakukan tindakan tegas ini gimana ya? Mau
proses secara hukum. Akhirnya panik. Nyari-nyari atau lagi berselancar di Instagram, di TikTok, di Facebook. Ada tuh. Jasa gagal bayar, tidak akan ditagih. Tertarik langsung, pakai jasanya. Nyungsep makin nyungsep. Bukannya makin membaik, makin nyungsep, iya. Dengan iming-iming kemudahan. Kemudahan untuk menutup legal dengan ilegal. Di-download lah oleh si joki itu di handphone kalian. Aplikasi-aplikasi ilegal. Makin nyungsep Anda. Makin nggak bisa lagi keluar. Makin sulit lagi. Dan makin banyak yang lagi, makin dikejar, makin Anda diburu oleh para debt collector. Situasi gagal bayar, tenangkan diri. Dan yang terbaik adalah Anda berkomunitas. Memiliki teman, memiliki wadah yang senasib sepenanggungan sama seperti yang Anda alami, bahkan mungkin lebih lagi. Anda bisa saling sharing, bisa saling diskusi terkait gagal bayar yang kalian alami saat ini. Ya, makanya saya sediakan grup WA khusus buat kalian, para korban jeratan pinjaman online. Nah, Anda bisa hubungin ini yang merah-merah jalan-jalan ya. Silahkan Anda WA, Anda japri. Jangan ditelepon, Anda japri. Saya mau gabung di grup WA PMP. Nah, silahkan. Insya Allah akan dibantu oleh admin saya ya. Anda ada di grup tersebut untuk menyegarkan pikiran, mentreatment mental kalian, untuk mengasah keberanian kalian menghadapi situasi gagal bayar. Situasi gagal bayar tidak aman, tidak nyaman, tidak mudah mentaklukkannya. Jangan sendirian. Waspada, jangan sendirian. Banyak teman-teman yang sok jagoan mengalami gagal bayar sendirian, tidak ada teman, tidak ada curhat, tidak ada sharing, tidak ada diskusi, akhirnya stres sendirian. Hati-hati, jangan menjadi bagian stres sendirian seperti itu ya. Silakan join dan gabung di grup PMP, oke? Ya, sebelum saya tutup seperti biasa, saya mengajak kawan-kawan semua dimanapun berada, ya, kita sama-sama menguatkan diri, menguatkan mental, dan saya mohon afirmasi positif dari kalian semua. Tulis, ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sebagai afirmasi positif buat kalian semua, kalian sudah paham, sudah mengerti, dan sebagai motivasi yang kuat buat saya juga untuk membuat konten yang lebih baik lagi, konten yang berdampak positif buat kalian, sekaligus sebagai booster mental kalian semua. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di bagian akhir video, saya kasih kesimpulan. Nah, tadi Anda sudah melihat apa yang disampaikan oleh debt collector pinjol legal 360 kredit ya, akan melakukan tindakan dan upaya tegas. Sudah, itu adalah upaya mereka untuk menagih. Upaya Anda yang sudah terjerat tidak sanggup bayar, sudah, hadapi saja semua penyampaian, semua kiriman pesan-pesan yang mungkin membuat Anda kaget, membuat Anda syok, membuat Anda stres. Sudah, terima saja, itu adalah resiko. Nggak usah panik, nggak usah gusar, apalagi nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, itu artinya ada gejala-gejala Anda akan stres ke depannya. Hanya karena ancaman Anda nggak bisa tidur, hati-hati dan waspada. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Masuk ke dalam jeratan riba pinjaman online adalah dosa yang sudah Allah larang, tapi Anda ambil. Allah sudah wanti-wanti, jangan diambil riba. Tapi Anda tetap ambil riba pinjol. Senang malah, menjadi kebiasaan. Makin parah dosanya. Yuk sama-sama kita hijrah. Saya juga sama-sama ya belajar juga dari kalian. Belajar bagaimana caranya untuk kita hijrah bareng-bareng. Totalitas hijrah, kita istiqomah, tinggalkan semua riba pinjol, biarkan. Itu menjadi sisi kelam, sisi masa lalu kita tidak boleh lagi terjerat. Kita sudah pintar, sudah smart sekali, dan sudah tahu, sudah berpengalaman. Tidak enak, tidak menyenangkan, menakutkan, horor banget. Ada ditagih, nggak berhenti, handphone berdering setiap saat, WA berdenting setiap hari, mengerikan. Nah, harus kita akhiri, kita sudah, itu saja yang mau saya bawakan. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal pertengahan sampai akhir. Untuk video ini, semoga jadi manfaat, edukasi yang baik untuk kalian semua, dan sekaligus penguat mental, booster mental, dan treatment mental untuk kalian semua. Sebelum saya akhiri, seperti biasa spesialnya dan khususnya untuk video-video yang saya selalu tampilkan di channel YouTube ini, dan tidak ada duanya,
channel YouTube lain tidak ada seperti ini mengajak berdoa. Dan itu adalah kebiasaan saya, kebiasaan channel YouTube ini, kebiasaan dari saya selalu mengajak berdoa. Doa bisa menembus semuanya. Apapun hal, sesukar apapun, doa bisa menyelesaikan. Apapun kesulitan kita, apapun permasalahan kita, doa. Berdoa, insya Allah. Apa yang sudah kita niatkan, ikhlas, Allah akan mengabulkannya. Ya, sama-sama kita berdoa, doa saya pimpin sebagai agama Islam, sebagai Muslim, doa saya pimpin ya. Yuk teman-teman, kita berdoa, tundukkan kepala. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih, ya Maha Penyayang, ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa yang sudah terjerat pinjaman online, dosa yang sudah Engkau perintahkan untuk ditinggalkan, meninggalkan riba, tapi kami mengambilnya, ya Allah. Ampuni kami, hijrahkan kami, totalitas kami ingin hijrah, tidak ingin lagi masuk ke dalam jeratan-jeratan riba apapun, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit, angkat sakitnya, angkat sakit penyakitnya, pulihkan, sehatkan kembali ya Allah. Untuk mereka dapat kembali aktivitas bekerja, menghidupi keluarganya dan rumah tangganya. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang sudah berumah tangga, dan rumah tangganya sedang bermasalah, porak-poranda di ujung perceraian, di ujung kehancuran, ya Allah. Rekatkan kembali rumah tangganya. Hapus segala macam pertikaian. Hilangkan segala macam keegoan. Rukunkan kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan, keluarga yang bebas dari rejeki riba. Ya Allah, berkahi keluarganya, utuhkan kembali, satukan kembali. Ya Allah, ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berikhtiar bekerja, siang malam menjadi pejuang rupiah, dinginnya malam begitu menusuk, tengah hari terik matahari begitu menyengat, ya Allah, lindungi mereka sebagai pejuang keluarga, pejuang rupiah untuk menghidupi keluarganya. Ya Allah, lindungi mereka, jauhkan mereka dari rezeki riba. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini bekerja di instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, jauhkan mereka, ya Allah, dari perbuatan-perbuatan curang, perbuatan-perbuatan hina, perbuatan-perbuatan korupsi. Ya Allah, jauhkan mereka dari perbuatan tersebut, jaga mereka, lindungi mereka, dan berkahi mereka, keluarga mereka. Ya Allah, kabulkan atas setiap doa-doa yang kami panjatkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kalau sudah berdoa rasanya plong. Karena ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu tentunya ya, untuk teman-teman yang sudah merasakan bahwa kenikmatan ketika kita berdoa, doa bisa menembus semuanya, doa bisa menyelesaikan semuanya, bahkan doa bisa membuat kita tenang, adem, nggak panik lagi, nggak gusar lagi, nggak takut lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua, melindungi kita dari keinginan untuk melakukan riba, melakukan kegiatan-kegiatan dosa lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi penguat mental buat kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Saya pamit. Together we are stronger. Nah, jangan lupa Anda gabung di grup WA PMP. Silakan untuk Anda gabung, ada yang merah-merah jalan-jalan, Anda bisa join di sana ya. Cukup Anda WA saja. Terima kasih. Saya izin pamit. Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.